Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Dea Agung Nugraha dengan nomor induk mahasiswa C1C020063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah yang berjudul akad istisna. Pertama-tama, di sini ada definisi dari akad istisna. Akad istisna adalah akad penjualan antara al-mustahni atau pembeli dengan ashani atau produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-mashnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya sesuai dengan harga yang disepakati. Adapun secara istilah, al-istisna adalah permintaan atau pesanan dari pihak pemesan tentang sesuatu yang khusus dan dikerjakan dengan cara yang khusus juga. Kemudian di sini ada jenis-jenis akad istisna. Pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustahsin dan penjual, pembuat atau syani. Kemudian istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istisna paralel pertama yaitu tidak tergantung pada istisna kedua atau antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Dasar syariah akad istisna. Pertama ada Al-Quran. Dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dan syariah menurut hadis yaitu dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada raja dan Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja dan Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan Kamila putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Di sini yang ketiga yaitu dasar syariah ijma. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya. Kemudian pelakuan akuntansi PSAK 106 pada akad istisna. Akuntansi untuk penjual, pertama biaya perolehan istisna terdiri dari pertama biaya langsung, kedua biaya tidak langsung, dan ketiga yaitu khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Kemudian jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurangan pendapat istisna. Kemudian pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Pertama, metode persentase penyelesaian, dan kedua itu metode akad selesai. Kemudian untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut, diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Kemudian bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Untuk metode akad selesai, tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan, sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Kemudian jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Pada saat penagihan,
Termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian. Dan terakhir itu penerima tagihan. Lakukan akuntansi PSAK 106 pada akad istisna. Di sini adalah akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Kedua, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Ketiga, yaitu beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan posisi pelunasan uang utang istisna. Kelima, yaitu jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau karena penjual mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Kemudian jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo pada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Kemudian jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah atau nilai antara nilai wajar dan nilai perolehan. Kemudian penyajian dan terakhir itu pengungkapan. Ini ada kasus dari akad istisna. Contohnya, kemudian rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda termasuk dalam akad istisna. Misalnya ingin rumah 3 kamar, misalnya minimalis, dan ada pemenangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Pembayarannya bisa dilakukan secara fleksibel seperti di awal akad, bisa dengan cara diangsur atau bisa di kemudian hari. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.